Teman-teman, saya sekarang dengan Mas Jagat Hariseno. Iki publik Surabaya itu tidak pernah tahu. Nek sampean tonton wajahnya, pasti mengingatkan kita dengan sosok Wisnu Sakti Buwana. Wajahnya itu. Tapi nek karakternya wis gak podo. Karakter itu ono sing ngetan, ini ngulon. Agak berbeda tajam. Nah, kenapa saya menampilkan Mas Seno? Sudah lama saya pengen ketemu Mas Seno ini sebab beliau ini bukan aktivis partai, tapi keputusan Mas Seno ini bisa mempengaruhi partai. Nah, nanti saya mau tanya-tanya tahun 2010 misalnya. 2010 itu Bu Risma bukan siapa-siapa. Nggak ono uang tiba-tiba pengen wali kota Risma, nggak ada. Dan PDI Perjuangan yang saya tahu pada saat itu sudah mencalonkan, jadi DPC ini sudah punya calon, wali kotanya calonnya adalah Saleh Mukadar, wakilnya ini adalah Bambang Deha. Setelah dari wali kota mau turun menjadi wakil, tujuannya untuk memenangkan kontestasi pilkada pada tahun 2010. Tetapi banyak orang nggak tahu, tapi saya tahu ada peranan Mas Seno inilah sehingga politik Surabaya tiba-tiba berubah, calonnya tidak Bambang Deha dengan Saleh, tapi tiba-tiba muncul Bambang Deha calon wakil wali kota, Bu Risma saat itu menjadi kepala dinas pertamanan, muncul menjadi calon wali kota Surabaya. Nah, apa peranannya Mas Seno ini yang mau saya kupas dalam dialog ini? Tujuan saya supaya Anda bisa melihat sosok Bu Risma itu sakjane kaya apa sih. Ojo ditonton nek ketika ngamuk-ngamuk taman dirusak, ngamuk-ngamuk fasum dirusak. Nah, ini ada sisi lain yang akan bisa diceritakan sosok tentang Bu Risma. Kesimpulan nanti pada Anda seperti apa kan. Nah, Mas Seno, selamat datang di acara channelnya Cak Soleh. Saya ini punya channel Mas Seno. Saya lagi seneng bicara-bicara di YouTube, acara podcast. Nah, Mas Seno ini adalah kakak kandung dari Wisnu Sakti Buwana. Betul. Nah, saya pengen tanya, tahun 2010 Mas Seno, itu kan calon awalnya itu Saleh Bambang. Ya. Ya toh, kok tiba-tiba berubah menjadi Bambang Risma itu? Ya apa ceritanya? Jadi pertama terima kasih Mas Soleh sudah undang saya di acara. Pada saat itu memang calonnya adalah Bambang Saleh. Bambang Saleh. Nah, tetapi saya waktu itu sempat berdiskusi juga dengan almarhum Pak Cep yang waktu itu masih mantan sekjen waktu itu, ya kan. Nah, kebetulan sekjennya waktu itu Pak Pramono Anung. Saya diskusi dengan Bapak waktu itu, apa sudah benar untuk pilihannya itu Saleh Bambang, karena secara survei itu cukup berat pada satu, mestinya harus ada calon lain, gitu kan. Cuman siapa? Nah, kita masih belum tahu. Nah, itu pilkada masih berapa lama? 1 tahun, setengah tahun? Enggak, jadi sudah mulai dekat sebetulnya, sudah mulai dekat, mendekati pendaftaran. Sudah mendekati proses pendaftaran. Penjaringan internal partai. Penjaringan internal. Sebelumnya itu, ya kan. Bukan berarti saya itu enggak suka dengan Bang Saleh atau tidak suka dengan Mas Bambang, tapi secara survei waktu saat itu kan saya juga kebetulan juga punya lembaga survei kecil-kecilan, market research. Nah, pada saat itu survei yang Mas Seno tahu, Bambang Saleh ini ada berapa persen posisinya? Saya lupa, tetapi pada saat itu Bang Saleh itu punya satu fenomena di mana dia itu sangat populer, tetapi elektabilitasnya jauh, sehingga kita bisa katakan bahwa ini adalah efek seperti elektabilitas negatif. Biasanya orang-orang seperti ini tuh mungkin karena Bang Saleh sepak terjangnya seperti itu, sehingga kemudian terus dipersepsi oleh masyarakat negatif atau bagaimana, saya kurang pasti, tetapi meskipun populer tapi elektabilitasnya rendah. Ya, sangat-sangat rendah. Terus tiba-tiba sudah ada calon pada saat itu? Belum. Mas Seno, belum. Nah, tidak lama setelah kemudian dari pembicaraan itu, proses internal partai penjaringan dimulai.
Nah, ketika proses pencarian dimulai, saya tidak ada urusan dengan itu. Tetapi pada saat itu pagi-pagi, di satu pagi saya disusul sama Mas Dodi, pemilik suara Surabaya. Suara Surabaya. Radio Suara Surabaya. Ya, Terus itu. Nah, nyusul saya di di rumah Pak Gis. Kemudian saya diajak sama Mas Dodi ke bandara waktu itu. Ternyata terus berangkat sama Bu Risma ke Ujung Pandang. Oh, ada Bu Risma? Ada Bu Risma. Ada Bu Risma, ada Mas Dodi, ada Mas Rusdi yang dulu dari Surya. Wartawan Surya dulu ya. Wartawan senior. Bukan wartawan. Redaktur mungkin ya pada saat itu. Mungkin saya salah tapi saya ingat saya itu. Berangkat di situ ada juga Pak Hendro yang sekarang sekda, tapi waktu itu belum menjadi sekda. Ya. Berangkat ke Ujung Pandang, intinya di sana itu saya diajak keliling untuk UKM, melihat UKM karena waktu itu memang saya lagi aktif. Perjalanan ini pernah ngobrol dengan Bu Risma? Enggak pernah ngobrol dengan Bu Risma apa langsung, tapi memang sebelum pada masa itu waktu itu Bu Risma kan jadi ini Kepala di Dinas Kepala Dinas Bapeko. Ya. Saya sering komunikasi dengan Mas Dodi, dengan Mas Don. Mas Don ada waktu itu juga. Don Rosano. Ada. Nah, kita berangkat ke sana. Kebetulan waktu itu kan saya aktif di Posko 100 yang kemudian juga membidangi untuk UKM. Karena kan memang saya sedang melakukan studi tentang UKM dengan Posko 100 itu sebetulnya. Nah, tetapi di tengah perjalanan di Ujung Pandang itu tiba-tiba saya malam itu ada pembicaraan dengan Mas Dodi, dengan Mas Rusdi, terus dengan Pak Hendro, dengan Don Rosano juga. Minus Bu Risma. Oke. Ya, apa yang dibicarakan tadi itu? Waktu itu mereka menanyakan kepada saya, apakah Bu Risma ini bisa menjadi wali kota lewat PDI Perjuangan, calon wali kota lewat PDI Perjuangan. Saya cuma bertanya, seberapa serius Bu Risma? Mas Seno, ini kan tiba-tiba diajak ke Ujung Pandang ya? Iya. Kok tiba-tiba di sana seakan-akan dijebak itu, Mas Seno itu tahu nggak bahwa tujuannya untuk bicara soal Bu Risma ini sok nggak maju ning wali kota? Ya, saya bukan anak kecil. Ketika itu ada pembicaraan seperti itu, saya sudah langsung tahu bahwa saya memang sedang diagendakan untuk diajak bicara enak-enakan, baik-baik. Apakah ada potensi untuk itu? Saya jawab seberapa serius Bu Risma ini. Terus mereka jawab, kalau serius, ibunya gimana loh? Kalau serius, saat kita bicara ini, internal partai sudah memutuskan calonnya ada 3, Saleh Bambang. Jadi Bang Saleh Mukadar sebagai calon wali kota, Mas Bambang sebagai wakilnya. Tapi ada calon alternatif yang wakilnya yang ketiga ada Wisnu Sakti Buwana, namanya juga muncul. Tapi kemudian dicorek oleh bapaknya sendiri, istilahnya gitu. Nah, itu sudah diputuskan dan sudah diajukan ke DPD dan sudah jalan ke DPP. Tetapi ada satu pintu yang kalau memang mau mengusulkan, mereka bertanya, pintunya apa Mas? Hak prerogatif ketua umum. Artinya kita harus menghadap ketua umum dan kita harus mengusulkan secara langsung kepada ketua umum. Nah, setelah itu ya tidak ada konklusi apa-apa dari pembicaraan itu. Kita pulang ke Surabaya. Beberapa hari kemudian, saya lupa juga tengah waktunya, tapi tidak lama dari itu, Bu Risma memanggil saya di kantor Bapeko. Di Bapeko. Ketemu 4 mata atau ada orang lain? Ada saya, Mas Dodi, Don Rosano, sama Bu Risma 4 orang. 4 orang dipanggil dan disitulah Bu Risma menyatakan bahwa Bu Risma bersedia atau Bu Risma berkeinginan untuk maju lewat PDI Perjuangan. Omongannya kayak apa? Saya kan selama ini publik itu taunya Bu Risma itu yang digadang-gadang secara pribadi dia sebagai ASN ya sudahlah bekerja apa adanya. Tiba-tiba diojo-ojo untuk menjadi wali kota. Tidak ada yang ngojok-ngojok. Perasaan saya yang diojok-ojok. Apa yang disampaikan Bu Risma saat itu? Yang disampaikan Bu Risma saat itu adalah, Mas Seno, saya bersedia untuk maju menjadi calon wali kota lewat PDI Perjuangan. Itu kata-katanya. Nah, pilihan katanya memang bersedia, tapi kita juga tidak pernah mendorong. Saya juga tidak pernah mendorong Bu Risma untuk jadi wali kota. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Seno adalah orang di balik
yang ngajak-ngajak Risma untuk menjadi wali kota Enggak. tahun 2010 itu enggak benar ya? Enggak. Oke. Hanya karena saya melihat di situ Bu Risma, memang pada saat itu saya kenal Bu Risma baik, komunikasi kita baik, kemudian ada Don Rosano, yang kebetulan juga teman saya, ada Mas Dodi yang juga saya anggap sebagai saudara, semualah di situ pada saat itu. Ya saya tidak punya pikiran apa-apa, oke gitu. Nah ini menjadi alternatif solusi diskusi saya dengan Bapak sebelumnya. Ya kan, kalau memang ini ada Bu Risma, ini ada sosok yang sama sekali orang tidak tahu, baru fresh. Ya, toh? Ya taunya cuma sekedar pernah jadi kepala dinas pertamanan Betul, di betul. Babeko, tapi pada saat itu kan saya sih baca-baca di media tidak ada yang ini the rising star untuk calon wali kotanya PDI kan tidak ada. Tidak ada. Dan itu kan perannya sampean. Betul. Tetapi kan pada saat itu isu Saleh Bambang ini kan sudah cukup kuat. Oke. Tetapi juga dari sisi data survei itu juga menunjukkan cukup berat. Kalau Risma memang bukan siapa-siapa pada saat itu. Ya. Implikasinya adalah kalau Risma maju, dia pasti tidak akan membawa elektabilitas, tetapi minimal dia juga tidak membawa efek elektabilitas yang negatif. Mungkin dia tidak dikenal, ya kan? Tapi dia juga tidak dikenal buruk gitu loh, ya kan? Minimal dia bukan siapa-siapa. Iya, Nah, kita berangkat dari zero. Tetapi pada saat itu Mas Bambang kan sudah punya kekuatan sebagai meskipun Hampir 10 tahun jadi wali kota kan betul. gitu. Meskipun ketika Mas Bambang itu diposisikan jadi wakil, ini juga bukan citra yang bagus. Tapi bagaimanapun juga, saya yakin mesin partai itu solid. Karena pada saat itu saya meyakini sebuah teori dari beberapa kasus di PDI Perjuangan sendiri, bahwa di beberapa wilayah, di mana kalau PDI menang, itu pada posisi PDI itu solid, itu menang, kemungkinan besar menang. Berarti yang ingin Mas Seno sampaikan pada saat itu 2010 ketika calonnya Risma itu bukan berarti penentunya itu adalah Bu Risma menang, tapi karena Bambang Deha dan partai. Bambang Deha dan kekuatan partai. Betul, Bambang Deha dan Dan kekuatan. kebetulan kan waktu itu kan pemenang pemilu juga kan. Pemenang ya pada saat itu pemenang pemilu. Dan pada saat itu ketua DPC-nya sendiri juga masih baru dari Bang Saleh ke Wisnu Saktibuana waktu itu. Nah, ketua DPC-nya baru dan di situ tim-timnya juga DPC juga cukup solid saya lihat itu kan. Bagaimana melakukan konsolidasi partai juga cukup bagus sehingga solid. Sehingga saya yakin mesin partai pasti dalam posisi solid meskipun harus kita uji nanti. Iya. Nah, itu. Paling tidak Bu Risma, kalau digandingkan Risma Bambang pun itu tidak membawa modal yang nol atau membawa modal negatif gitu kan. Nah itu. Karena kalau kita pilih daripada Bang Saleh dan Mas Bambang Deha maju kalah dua-duanya kita kehilangan dua kader terbaik. Oke, pada saat itu mending Risma Bambang, kalau Bang Saleh legowo, maka kita masih bisa menyelamatkan Mas Bambang Deha sebagai kader partai. Itu. Oke, terus akhirnya menang. Nah, belum pada saat itu saya minta kepada Bu Risma, ketika Bu Risma menyampaikan seperti itu, saya setuju dengan satu syarat, bahwa Pak Bambang Deha pada saat itu tidak menolak. Saya bilang Bu Risma tidak menolak digandengkan dengan Bu Risma. Betul. Oke. Saya bilang Bu Risma, Ibu sekarang harus menghadap ke Pak Bambang Deha. Itu kan Pak. Temui Pak Bambang Deha sekarang, saya ingin tahu jawabannya. Asal kalau Pak Bambang Deha dibilang tidak, saya tidak berani bergerak. Kalau Pak Bambang Deha bilang ya atau diam saja, saya anggap itu lampu hijau, saya mau bergerak. Ibu temui Pak Bambang Deha. Nah, waktu itu saya kontak ajudannya Mas Mariono. Nah, Mas Mariono saya kontak, saya jelaskan gini-gini, ya Mas ditunggu. Oke Bu Risma saya kan ditunggu. Nah Bu Risma dan Don Rosano berangkat nunggu Mas Bambang Deha. Baliknya Bu Risma ngomong, apa jawaban Pak Bambang Deha Bu? Mas, Pak Bambang Deha ngomong kalau saya dan Bang Saleh itu sama-sama baik. Oh ya sudah. Berarti jawabannya buat saya itu juga bukan jawaban jadi tidak. waktu gitu itu ketika Mas Seno minta Bu temui Pak Bambang, itu ya gelem itu zaman kongkon ngono deh. Lo mau kan karena memang Nek wong gak kepingin dadi wali kota ya gak mungkin kan. lo kalau dia tidak kepingin ngapain manggil saya ke kantor itu kan gitu. Ngapain ngajak saya ke ujung pandang gitu kan. Oke, terus menang. Nah terus kemudian maju, kemudian ketika itu saya harus menghadap ke ketua umum.
Disitulah kemudian muncul peranan Mas Asrul Ananda yang cukup besar sekali. Oke, ada berarti selain Mas Seno ada orang penting juga di balik itu. Mas Asrul Ananda itu yang sekarang tidak mendukung orangnya Risma. Mas Asrul Ananda itu salah satu orang yang tidak boleh kita lupakan dalam sejarah Risma Maju Wali Kota karena beliau. Apa peranan Asrul Ananda ini? Loh, anaknya Dahlan Iskan. Mas Asrul Ananda itu telepon saya waktu itu saya mau berangkat ke Jakarta menemui ketua umum. Saya bilang, Mas Asrul, saya tolong dibantu kok dibuatin tulisan tentang Bu Risma yang positif untuk saya sampaikan ke ketua umum, gitu kan? Apa pada saat itu. Nah, terus Mas Asrul kemudian, Mas, nanti saya buatkan tulisan, oke, siap. Besok Mas Seno bisa baca. Gitu. Nah, ternyata ketika saya di Jakarta, tulisan itu ditampilkan di halaman Metropolis Jawa Pos nasional tentang Risma itu di situ. Nah, itu luar biasa, itu kan di situ. Itu luar biasa. Dan tidak hanya itu, ketika kemudian proses di pertempuran pilkada, Mas Asrul Ananda itu memberikan orang kepercayaannya 3 orang. Mas Yuyung Abdi sebagai fotografer, ada Mas Kardono sebagai wartawan, terus ada lagi waktu itu seniornya Mas Kardono, Mas Oni. Nah, Mas Oni, 3 orang ini. Sampai akhirnya ketika kampanye dilaporkan ke betul. Itu lali aku itu. Dan keberpihakan Dewan Pers. Ya, Dewan Pers. Keberpihakan waktu itu Metropolis. Di Jawa Pos lah, pokoknya total saat itu tahun 2010 itu. Metropolis, saya bilang Metropolis karena kalau Jawa Pos mungkin saya tidak tahu, tapi yang jelas saya diberi ruang khusus di Metropolis oleh Asrul Ananda dan itu luar biasa sekali. Dan itu sampai itu menjadi apresiasi di internal partai. Saya katakan bahwa Risma Bambang ini sudah betul. Waktu itu Pak Ketua DPD-nya masih Pak Sirmaji. Pak Sirmaji manggil saya. Kok ada gerakan Risma Bambang ini gimana? Saya jelaskan bahwa ini kita pertama kalinya gerakan politik partai didukung oleh media besar. Dan ini menjadi masa depan PDI yang cukup bagus kalau kita bisa menjalin komunikasi dengan media yang seperti ini. Disitulah kemudian prosesi berjalan dan menang. Menang. Nah, pertanyaannya begini, setelah kemenangan itu apakah ini kemenangan partai atau kemenangannya Risma? Hubungan Risma dengan partai ini bagaimana setelah menang? Ya, waktu itu kan sebetulnya yang memberikan rekomendasi partai ke Bu Risma itu cuma PDI Perjuangan, hanya PDI Perjuangan. Seluruh partai sudah diborong oleh lawan. Kita satu-satunya PDI Perjuangan. Ya, menurut saya memang Bu Risma ketika menjadi wali kota itu adalah milik warga, milik warga. Tapi paling tidak mau disampaikan lah terima kasih kepada partai pendukungnya itu. Tanpa PDI dia nggak bisa jadi wali kota. Ya bisa dibilang begitu, bisa dibilang begitu. Maksudnya Mas Seno bahwa tidak ada penghargaan, ucapan terima kasih kepada partai, gitu. Iya betul. Nggak ada sama sekali. Sekali. Mas Seno, ini banyak orang tidak tahu ketika tiba-tiba Bu Risma menjadi wali kota ini kan orang mengatakan ini pencitraan, ada yang mengatakan bahwa dia itu memang betul-betul orang. Nah, sekarang saya mau tanya, apa program Bu Risma yang paling utama? Taman Kota tuh. Nah, tahu sejarahnya kenapa muncul Taman Kota? Coba dijelaskan itu, Mas. Taman. Dan ini kan wali kotanya bukan Bu Risma. Kalau soal taman itu kan Pak Bambang kan. Betul. Pada saat itu Pak Bambang DH itu punya program untuk memperbaiki taman. Gerakannya sangat konkret pada saat itu, yaitu menghapuskan SPBU di tengah jalur hijau berangus semua di Surabaya. Dan itu langkah yang cukup tegas. Nah, cuman ada persoalan pada saat itu. Ada penggabungan. Kenapa pertanyaannya kok pada saat itu yang dapat nama itu Bu Risma? Kenapa bukan Pak Bambang sebagai wali kota? Ada penggabungan, pada saat ada penggabungan dinas kebersihan dan dinas pertamanan kalau misalnya itu digabung jadi satu. Posisi Bu Risma pada saat itu masih di bina program, ketua bina program. Bu Risma itu sebetulnya kalau dalam pembicaraan itu pengen pada posisi Bapeko, ya kan? Kita dengan Bu Risma itu ngomong posisi di pemerintahan itu adalah hal biasa. Saya dari keluarga politisi ya bisa sangat ngerti, ya kan? Kita bicara kepentingan di situ.
yang mungkin kalau ini dibicarakan secara terbuka orang bisa memandang ini negatif, grey area atau apapun lah itu. Tapi ini kan kepentingan partai, ya kan? Dan Bu Risma memahami itu. Bu Risma minta untuk di Bapeko. Saya sampaikan ke Pak Bambang Dea waktu itu. Ini ada Bu Risma dari Bina Program, pengen ke Bapeko. Gitu. Orangnya kalau menurut kami sih bagus, gitu kan. Nah, Mas Bambang sebagai wali kota tentunya akan lebih tahu. Bambang menjawab, oke. Kita kasih masa tes dulu ya. Bu Risma harus masuk dulu ke membawai badan yang digabung ini. Dinas Kepresidenan Pertamanan. Bu Risma itu enggak mau nangis. 3 hari mungkin saya itu membujuk Bu Risma supaya mau di ngurusi pertamanan itu dengan Mas Dodi SSF itu. Nah, Mas Dodi mungkin lebih telaten ketemu Bu Risma untuk membujuk. Kita agak mundur lagi ya. Iya, kita agak mundur lagi. Pada saat dulu masih sebelum di Bapeko. Ya, sebelum di Bapeko. Jauh hari itu Mas Seno sudah hubungannya baik dengan Bu Risma. Betul, sudah hubungannya baik. Nah, akhirnya Bu Risma dirayu Mas Dodi mau untuk ditaruh di Dinas Pertamanan. Dan Mas Bambang menaruh Bu Risma di Dinas Pertamanan. Nah, karena mungkin Bu Risma sendiri ini, Bu Risma ini kan sebetulnya dari keluarga yang tidak jauh-jauh dari bisnis taman sebetulnya kan ya, sehingga mungkin instingnya juga sudah jalan, apalagi Bu Risma juga mungkin dari ini lulusan arsitek gitu kan, jadi ya masuklah di situ. Nah, jadi Bu Risma mulai kemudian membenahi taman-taman itu ya. Nah, pada saat itu kan otomatis taman ini kan menjadi lebih baik dan itu menjadi programnya Pak Bambang Dea yang terlihat jelas setelah pasca pemberangusan SPBU itu, ya kan. Pada saat itu, nah kemudian harus diakui bahwa penanganan tamannya bagus, Bu Risma ya bagus, penanganan taman bagus. Nah, ketika kemudian Bu Risma di Bapeko dan ketika Bu Risma mencalonkan jadi wali kota, saya menghadap Mas Bambang Dea, Mas, kalau Bu Risma ini kan sekarang ini elektabilitasnya cuma 1%, padahal kita nanti pasti diajukan ke ketua umum, gitu. ke ketua umum pasti harus ada program, Boleh ndak program panjenengan yang taman ini nanti biar diklaim jadi programnya Bu Risma? Gak apa-apa, itu. Nah, sudah, saya berangkat ke Jakarta, dikontak Mas Asrul, saya minta dibuat tulisan, ditaruh di halaman Kompas. Apa yang di Jakarta, saya ketemu Mas Bambang Dea, dan Mas Bambang Dea juga istilahnya mendukung posisi saya menghadap ketua umum itu. Mas Bambang Dea sangat mendukung terhadap Risma Bambang itu. Yang belakangan ketika Mas Bambang jadi wakilnya, akhirnya Mas Bambang juga tidak diwongke sama Bu Risma itu kan. Pertanyaan saya, setelah menang tahun 2010, tidak lama itu kan terjadi gesekan antara Pak Bambang dengan Bu Risma. Betul. Padahal ini kan dulu wali kota, Bu Risma itu bawahannya. Betul. Giliran dibalik terjadi gesekan. Apa yang Mas Seno tahu sehingga ujungnya Pak Bambang itu mundur? Saya sebetulnya detail saya tidak tahu, tapi konstruksinya kira-kira ada yang mengatakan begini, Bu Risma terlalu kaku, Pak Bambang itu tidak diuwongno, tidak diajak ngomong karena posisinya dia sebagai wakil. Itu benar tidak itu? Jadi gini,